Assalamualaikum teman-teman, welcome back to my channel di Tri Fun Trick, Fun Learning with Tri. Oke teman-teman, sesuai judul di video kali ini, kita akan membahas mengenai kisi-kisi soal SKB Pranata Komputer Ahli Pertama. Dan di sini juga aku udah nyiapin beberapa soal sesuai FR SKB tahun lalu dan juga beserta pembahasannya. Jadi ini adalah latihan soal buat SKB tahun 2021 yang nantinya akan kita bahas sama-sama juga di video ini. Tapi sebelum itu, bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe buat mendukung channel ini biar semakin berkembang dan aku jadi semangat terus bikin video buat kalian semua. Oke ya. Iya teman-teman, jadi adapun materi pokok atau kisi-kisi soal Pranata Komputer Ahli Pertama ini terdiri dari konsep dasar manajemen layanan TI yang meliputi manajemen katalog dan operasional layanan TI, konsep dan desain basis data, implementasi basis data, konsep dasar dan cakupan audit TI, rancangan sistem jaringan komputer, implementasi sistem jaringan komputer, pengembangan sistem jaringan komputer, komponen dan fungsi infrastruktur TI, instalasi komponen infrastruktur TI. Kemudian ada juga perbaikan dan pengembangan infrastruktur TI yang terdiri atas konsep dasar analisis kebutuhan sistem informasi, konsep sistem informasi beserta implementasinya, teknik pengolahan data, konsep dan implementasi sistem informasi geografis, multimedia, serta konsep dan implementasi multimedia. Nah teman-teman, setiap soal SKB itu kan gak sama ya teman-teman. Ada yang hitungannya banyak, ada yang sulit, ada yang mudah, ada yang pertanyaan tentang logika juga banyak, ada yang banyak tentang program juga, dan banyak macam varian soal lainnya. Jadi ya gak ada yang sama yang namanya SKB itu ya teman-teman. Nah teman-teman, oleh sebab itu jadi di sini aku udah nyiapin beberapa latihan soal sesuai dengan FR tahun lalu ya teman-teman, yang udah aku bikinin dan udah aku rangkum di sini akan kita bahas sama-sama dan semoga bisa membantu kalian dalam belajar dan memberikan gambaran untuk SKB nantinya. Oke, langsung aja kita akan jawab soal yang pertama. Sebuah kegiatan yang dirancang untuk menambah nilai dan meningkatkan operasi badan secara independen disebut A. Audit internal, B. Audit sistem informasi, C. Audit kecurangan fraud, atau D. Audit eksternal. Jawaban yang benar adalah A ya, audit internal. Jadi teman-teman, audit internal ini adalah sebuah kegiatan yang dirancang untuk menambah nilai dan meningkatkan operasi badan secara independen. Kegunaannya untuk membantu badan mencapai objektif tujuan dengan sistematis dengan pendekatan terperinci dalam menilai dan meningkatkan efektivitas dari resiko manajemen, kontrol, dan proses badan organisasi. Audit internal sebagai perantara untuk meningkatkan keefektivitasan dan keefisienan suatu organisasi dengan menyediakan wawasan dan rekomendasi berdasarkan analisis dan dugaan yang bersumber dari data dan proses usaha. Lanjut ke soal nomor 2. Apa kepanjangan dari PING? A. Paket Internet Games, B. Paket Internet Golfer, C. Paket internet group, atau D. Paket internet gratis. Gratis. Ya, tepat sekali. Jawaban yang benar adalah yang B ya, paket internet gopher. Jadi PING ini sering dinamakan sebagai singkatan dari paket internet gopher, yaitu sebuah program utilitas yang dapat dipergunakan untuk memeriksa induktivitas jaringan berbasis teknologi Transmission Control Protocol atau Internet Protocol TCP/IP. Dengan memakai utilitas ini dapat diuji apakah sebuah komputer terhubung dengan komputer lainnya. Hal ini bisa diterapkan dengan mengirim sebuah paket untuk alamat IP yang mau diuji coba konektivitasnya dan menunggu respon darinya.
Beralih ke soal nomor 3, number 3. Berikut ini masalah yang menyebabkan terjadinya deadlock adalah kecuali A. Mutual exclusion, B. hold and wait, C. locking, atau D. circular wait. Oke, jawaban yang bukan menjadi penyebab deadlock di sini adalah yang C, ya, locking. Jadi teman-teman, deadlock itu baru benar-benar terjadi kalau 4 syarat terpenuhi, dan kondisi itu merupakan keharusan bagi yang namanya terjadinya peristiwa deadlock. Di antaranya keempat syarat itu adalah yang pertama itu mutual exclusion. Adalah suatu keadaan di mana hanya ada satu proses yang boleh memakai sumber daya, dan proses lain yang ingin memakai sumber daya tersebut harus menunggu hingga sumber daya tadi itu dilepaskan atau tidak ada proses yang memakai sumber daya itu lagi. Kemudian ada yang kedua namanya hold and wait, yaitu di mana proses yang sedang memakai sumber daya boleh meminta sumber daya lagi. Maksudnya menunggu hingga benar-benar sumber daya yang diminta tadi tidak dipakai oleh proses lain. Hal ini dapat menyebabkan kelaparan sumber daya, sebab bisa saja sebuah sumber tidak mendapat sumber daya dalam waktu yang lama. Kemudian yang ketiga ada no preemption, yaitu ketika sumber daya yang ada pada sebuah proses tidak boleh diambil begitu saja oleh proses lainnya. Untuk mendapatkan sumber daya tersebut, maka harus dilepaskan terlebih dahulu oleh proses yang memegangnya. Dan yang terakhir, yang keempat itu ada circular wait, yaitu kondisi yang menyatakan bahwa adanya rantai saling meminta sumber daya yang dimiliki suatu proses oleh proses lainnya. Soal yang keempat, jenis server yang dapat berfungsi sebagai komputer lainnya untuk melakukan permintaan konten dari sebuah intranet atau internet disebut A. Application server, B. FTP server, C. web server, atau D. proxy server. Jawaban yang tepat adalah yang pilihan D, proxy server. Jadi teman-teman, proxy server ini adalah salah satu alat yang umumnya digunakan untuk meningkatkan keamanan perangkat pengguna saat sedang mengakses internet. Nah, proxy server merupakan sebuah komputer server atau program komputer yang dapat bertindak sebagai komputer lainnya untuk melakukan request terhadap konten dari internet atau intranet. Server proxy bekerja sebagai perantara jaringan. Misalnya ketika kalian mengakses sebuah halaman website, proxy yang akan melakukan permintaan dan penerimaan informasi dari website tersebut ke perangkat yang kalian gunakan. Ada berbagai tingkat keamanan, kerahasiaan informasi, dan fungsi sesuai jenis yang kalian gunakan. Jadi teman-teman, sederhananya itu proxy server adalah jembatan yang berada di tengah-tengah antara perangkat kalian dengan internet. Jadi proxy lah yang nantinya akan berkomunikasi dengan web server, termasuk mengirimkan request atas nama kalian. Soal yang kelima, berikut ini merupakan struktur data yang terdapat dalam Banker's algorithm kecuali A. need, B. ostrich algorithm, C. allocation, atau D. available. Oke, jadi yang bukan di sini adalah yang B, ya, ostrich algorithm. Jadi teman-teman, secara umumnya algoritma Banker atau Banker's algorithm ini dibagi menjadi 4 struktur data. Di antaranya ada yang available, jumlah sumber daya yang tersedia, kemudian max, jumlah sumber daya maksimum yang diminta oleh setiap proses, kemudian allocation, jumlah sumber daya yang sedang dimiliki oleh setiap proses, dan yang terakhir ada need, sisa sumber daya yang masih dibutuhkan oleh proses didapat dari max allocation. Soal nomor 6, tipe ancaman yang sering ditemui pada cyber security, yakni ketika pihak penyerang sudah menyisipkan objek palsu ke dalam sistem yang menjadi target sasaran adalah A. interruption, B. fabrication, C. modification, atau D. interception. Jawabannya adalah yang B, ya, fabrication.
Jadi teman-teman, fabrication ini adalah jenis ancaman ketika pihak penyerang sudah menyisipkan objek palsu ke dalam sistem yang menjadi target sasaran. Misalnya nih, C membuat dan mengirim pesan ke B, seolah-olah pesan itu berasal dari A, padahal A itu tidak mengirim pesan kepada B. Beralih ke soal nomor 7. Apa yang dimaksud dengan animasi? A. Ilusi gerak yang dihasilkan oleh software Adobe Audition. B. Ilusi gerak yang dihasilkan elemen gambar statis yang berturut-turut. C. Ilusi gerak yang dihasilkan oleh gabungan suara yang berturut. Atau D. Ilusi gerak yang dihasilkan berupa film. Jawaban yang paling tepat adalah yang B. Ilusi gerak yang dihasilkan elemen gambar statis yang berturut-turut. Jadi teman-teman, animasi ini adalah sekumpulan gambar baik 2 dimensi ataupun 3 dimensi yang tersusun dari sekumpulan objek atau gambar yang disusun sesuai alur cerita sehingga menghasilkan gambar yang dapat bergerak. Pada awal penemuannya, animasi dibuat dari berlembar-lembar kertas gambar yang kemudian diputar sehingga muncul efek gambar bergerak. Namun saat ini dengan bantuan komputer dan grafika komputer, pembuatan animasi menjadi sangat mudah dan cepat. Soal yang ke-8. Sintaks Java untuk melakukan kompilasi terhadap berkas program adalah A. .java, B. Javac, C. Java Class, atau D. Javax. Jawaban yang tepat adalah yang pilihan B ya, Javac. Jadi teman-teman, kalau sintaks Java atau .java itu adalah ekstensi yang digunakan untuk membuat program Java. Javac adalah sintaks yang digunakan untuk mengcompile program Java. Kalau Java Class adalah kelas program dari Java. Kemudian Javax adalah berfungsi untuk mengambil package. Soal yang ke-9. Struktur Java yang kita dapat mengisinya dengan fungsi dan juga variabel adalah A. Main, B. Class, C. Import, D. Library. Jawabannya adalah yang B. Class. Struktur program Java secara umum dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu deklarasi package, kedua import library, dan yang ketiga bagian class, keempat method main. Nah, Java ini merupakan bahasa pemrograman yang menggunakan paradigma OOP atau Object Oriented Programming. Setiap program harus dibungkus di dalam kelas agar nanti bisa dibuat menjadi objek. Nah, berikut ini adalah contoh blok kelas. Bisa kalian perhatikan, blok kelas dibuka dengan tanda kurung kurawal, kemudian ditutup atau diakhiri dengan tutup kurawal. Di dalam blok kelas kita dapat mengisinya dengan metode atau fungsi-fungsi dan juga variabel. Selanjutnya beralih ke nomor 10. Berikut ini cara yang digunakan untuk memanggil fungsi JavaScript pada HTML kecuali A. TypeScript, B. disimpan dalam ekstensi .js, C. disimpan dalam ekstensi .doc, atau D. ditulis dengan penambahan kata on. Jawabannya adalah pilihan yang C, yang kecuali ya, disimpan dalam ekstensi .doc. Jadi teman-teman, untuk memanggil JavaScript pada HTML ada 4 cara penulisan JavaScript yang bisa kalian lakukan. Antara lain yang pertama itu TypeScript. Cara pertama ini yang bisa dilakukan untuk memasukkan kode JavaScript ke dalam HTML adalah menggunakan TypeScript secara internal. Maksud internal di sini adalah kode JavaScript ditulis pada halaman yang sama dengan HTML. Cara yang kedua itu file eksternal. Cara ini dengan menuliskan kode JavaScript di dalam sebuah file terpisah untuk selanjutnya dipanggil dari HTML. Sebuah file JavaScript yang telah dibuat selanjutnya disimpan dalam ekstensi .js. Contoh nama filenya seperti kode.js, register.js, atau mycode.js. Kemudian yang ketiga
event handler. Jadi cara ini adalah pemanggilan kode JavaScript ketika sesuatu terjadi di dalam tag HTML. Maksud dari sesuatu di sini adalah ketika sebuah komponen di dalam file HTML diklik kanan, diarahkan kursor mouse dan lainnya. Event handler di dalam JavaScript ditulis dengan penambahan kata on. Contohnya jika sebuah tombol diklik maka disebut sebagai onClick. Jika mouse berada di atas komponen disebut on mouse over dan lain sebagainya. Nah, yang keempat itu URL. Jadi cara terakhir ini memanggil JavaScript dengan menyisipkan JavaScript ke dalam alamat help dari tag HTML atau yang disebut juga dengan protokol JavaScript. Disebut begitu karena kalian akan mengganti alamat link dari yang biasa menggunakan protokol HTTP atau HTTP menjadi JavaScript. Iya teman-teman, itu tadi ke-10 latihan soal yang udah kita bahas bersama. Semoga bermanfaat dan bisa memberikan gambaran bagaimana SKB atau seleksi kompetisi bidang buat yang ahli pertama Pranata Komputer nanti ya. Selamat belajar teman-teman, semangat terus kalian ya. Oke, jangan lupa juga nonton video-video aku yang sebelumnya. Oke teman-teman, aku rasa sekian dulu materi pembelajaran kali ini. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat buat kalian. Kalau kalian suka dengan video semacam ini, jangan lupa di like. Kalau mau aku bahas sesuatu yang lain juga boleh di komen. Dan jangan lupa di subscribe kalau kalian gak mau ketinggalan video pembelajaran lainnya. Oke teman-teman, akhir kata, thanks for watching dan sampai jumpa di video aku selanjutnya.